atau pakai kelingking. Nah, bisa teman. Kelingking, nutup juga pakai kelingking. Nah. Halo teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersamaku di channel update informasi bersama ya. Channel yang memberikan seputar trik, tutorial, dan informasi terkini tentang seputar pintu mobil, mulai dari setel kaca, setel pintu, central lock, alarm, power window, dan lain-lain jadi satu di channel ini. Jadi buat teman-teman yang baru tahu channel ini, ada tentang penyetelan tutorial pintu mobil, subscribe dulu ya. Karena di sini adalah saya akan memberikan semua tutorial tentang pintu mobil ya. Di dalam pintu mobil itu ada setel pintu, setel kunci, setel kaca, central lock, alarm, power window, dan lain-lain. Dan kebetulan kali ini kita kedatangan mobil truk Mitsubishi Colt Diesel. Penyakitnya yaitu apa teman? Pintunya itu anjlok ya, anjlok. Jadi ditandai dengan letter U yang natap, dengarkan. Nah, natap ya letter U ya. Berarti letter U-nya natap bagian atas sini ya. Kemarin ada yang tanya natap atas, natap bawah itu gimana? Nah, ini atas, ini bawah. Jadi letter U-nya natap atas, jadi ndadok. Dan ditandai dengan ini ya, ada bekas natap ya, ini kan anjlok ya, natap ya teman. Nah, kita akan naikkan pintunya, kemudian kita stylish jadi rapat. Dan ini juga, nah ini walaupun udah ditutup kencang, ini eflek ya, nah masih eflek. Nah, nanti akan kita kencangkan. Bagaimana cara mengencangkannya, teman-teman ikutin terus channel ini, ikutin terus video ini sampai akhir, biar tidak salah paham, biar tidak gagal fokus. Jadi teman-teman kalau mempunyai permasalahan yang sama pada truk ini, kalian bisa mengerjakannya sendiri tanpa ke bengkel. Oke teman, kita perbaiki ya. Perbaiki. Nah ini kan natap ya. Dengar nggak? Dek 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 dek. Harusnya dia nggak dek dek itu. Los ya. Nah. Oke, kita akan buat lebih kenceng. Oke, kita langsung kerjakan teman-teman. Oke, di sini kita cek engselnya. Nah ini, lihat. Nah, ini anjlok ya. Jadi ciri khas pintu anjlok itu pertama ini turun ke bawah ya, turun ke bawah. Terus di door locknya natap letter U. Dek dek. Nah, itu. Oke, langsung kita naikkan dulu. Sebelum kita menaikkan pintunya, kita lepaskan dulu letter U-nya ya. Kita lepaskan dulu letter U-nya. Oke, di sini saya menamai ini namanya letter U kalau saya ya. Kalau teman-teman lain itu mungkin bahasa Inggris itu stopper atau apa itu saya nggak tahu. Tapi kalau saya kenapa saya namakan letter U, karena bentuknya U ya teman, ini U. Oke, kita lepaskan dulu. Kemudian biar teman-teman tahu ini anjlok atau enggak, nah kita tutup. Nah, ya kan? Ini lihat. Nah, ya kan? Dia turun banget ke bawah ini, lihat. Nah, turun ya. Nah, turun natap ini ya. Akhirnya natap. Nah, ya kan? Nah, kalau ada letter U dia nggak akan natap karena dia langsung naik ke letter U. Tapi kalau nggak ada letter U, maka dia baru tahu kita baru tahu bahwa ini anjlok. Oke, langsung kita naikkan. Kira-kira aja ya, karena naiknya segini, kira-kira coba kita ring dengan 2 ring dulu aja. Oke, ini sudah tak siapin kamera biar teman tahu. Oke, kita kendorin dulu yang sebawah ya, kendorin dulu. Dan biasanya kalau mobil kayak gini macet teman-teman, kita harus sabar ya. Biasanya mobil kayak gini tuh macet, ya kan? Kita kendorin. Di sini ada tiga baut, kita kendorin semua dulu. Kendorin dulu. Ada 3 baut ya, bawah, tengah, dan atas. Oke, kita kendorin dulu. Juga yang paling atas juga teman ya, paling atas juga kita kendorin.
Oke, atas sudah kita kendorin, tengah sudah kita kendorin, yang paling bawah sini kita non. Iya prei. Mbah, masuk angin. Iya. Oke, kita lepas pada bagian yang paling bawah ya teman. Kelihatan nggak teman? Non. Oke, kita lepas pada bagian paling bawah bautnya, kemudian kita kasih ring ya, kita kasih ring. Ini saya kasih ring 2 dulu, ini ringnya teman-teman ya, ringnya kayak gini. Kayak karo Mak Aldian dereng. Oke, kita angkat pintunya. Nah, ada rongga, kita masukin. Nah, kemudian kita masukin bautnya teman. Mana tadi bautnya? Oh ini. Nah, kita masukin bautnya di sela-sela tadi. Oke. Ini sambil diangkat pintunya. Nah, kita masukin. Terus kita kencengin ya teman. Kita kencengin dari yang bawah dulu. Dari bawah dulu. Oke, terus kita kencengin tengah juga. Terus atas juga kita kencengin. Maaf ini backlight ya teman, karena di luar padang banget. Oke, setelah kita kencengin, kita cek dulu pintunya. Kita tutup. Nah, udah nggak natap ya teman, los ya. Los ini juga udah pas dan ini udah enak ya teman-teman. Nah, ini enak. Jadi udah los, udah nggak natap, udah enak. Gampang banget teman-teman. Ya kan? Nah, ini lihat. Nah, ini udah nggak natap ya, udah ada spasi teman ya. Natap. Tadinya kan natap sampai bekasnya kayak gini ya. Kayak gini. Nah, ya kan? Oke, ini udah napnya udah rata ya teman. Ini napnya ya. Ini sama ini nap ya. Nah, sekarang kita akan buat pintu ini menjadi kenceng ya, lebih kenceng ya. Karena apa teman-teman? Karena letter U-nya ini kan ada plastiknya ya, untuk biar enggak break ya, atau apalah itu bahasanya. Ada plastiknya, tapi plastiknya ini udah ada hancur, udah pada hancur. Dan di sini kita lihat doroknya kita cek masih bagus ya, masih bagus, tidak kerak, masih bagus. Terus kita coba masukin dengan klik satu ya, klik satu, satu aja, klik satu aja, terus kita cek. Nah, di sini ada kelonggaran yang banget. Coba. Nah di sini ini lihat enggak? Nah di sini ada kelonggaran yang banget ya teman, longgar ya. Jadi longgar banget itu ya, kelihatan ya. Nah itu longgar ya. Nah itu longgar ya. Nah ini biar kencang, biar nutupnya enak, biar nutupnya kencang. Letter U ini harus disepanin dengan lubang itu, ya, harus disepanin dengan lubang. Caranya gimana? Kita tambahin daging las, ya, kita tambahin daging las biar apa? Biar doroknya tidak rusak. Jangan sampai seperti ini. Bentar. Oke, kita lihat di pintu satunya ya. Jangan sampai seperti ini untuk mendapatkan hasil yang baik. Cuman diganjal kayak gini, ini kak tutorial YouTube ya, tutorial YouTube. Jadi jangan diganjal seperti ini, tapi ini ditambahin daging ya, ditambahin daging dipergede. Jangan ditambahin kayak gini, karena kalau kayak gini lihat, ini kan setiap benturan dia akan cuil ya, setiap benturan dia akan cuil, dan cuilnya nanti akan masuk di dorok sini ya, masuk di dorok sini ya, gumpal, dan dorok ini kan ada plastiknya teman ya, ada plastiknya, dan saat dia udah penuh, terakhir dia ngeklik natap sana, ini pecah ya, ini pecah. Jadi buat teman-teman jangan seperti ini. Oke, jadi hal kayak gini itu sebenarnya salah ya teman-teman, sebenarnya salah. Jadi kadang ada pepatah mengatakan walaupun itu perih, kalau itu kebenaran harus dikatakan ya teman. Jadi seperti ini adalah contoh yang salah ya teman. Jadi
buat teman-teman jangan seperti ini. Ini alhamdulillah door lock-nya nggak pecah ya, karena sobekannya belum masuk ke sini. Tapi kalau sobekannya udah masuk ke sini banyak, akhirnya ini ditutup, nah ini ceplak, ini pecah. Dan kalau door lock kayak gini murah ya teman, paling nggak 400-500 ya, 400-500. Tapi kalau bayangkan door lock Avanza, Xenia, Mobilio, bayangkan aja bisa sampai beberapa juta. Jadi buat teman-teman yang ngikutin tutorial kayak gini itu dipikir kembali, dipikir ulang ya, dipikir ulang. Jadi apakah harus tidak? Ya enggak, itu terserah teman-teman ya. Tapi yang jelas saya hanya menyarankan bahwa tutorial seperti ini bagi saya itu salah ya. Tapi bagi orang lain saya nggak tahu, tapi bagi saya salah. Karena saya sering menemuin tutorial kayak gini, akhirnya ini sobek, masuk di door lock dan akhirnya door locknya pecah. Jadi buat teman-teman terserah mau dipakai cara saya atau enggak, itu terserah. Yang penting saya udah ngasih tahu tentang kebenaran. Oke teman, langsung kita perbaiki ya. Ini kita tambahin daging biar nanti ngekliknya di sini pas. Oke. Baik teman, ini akan kita las ya. Dan buat teman-teman mungkin tanya ya, Mas ngelasnya itu di bagian depan sini atau bagian belakangnya Mas? Bagian depan sini atau bagian belakang Mas? Nah, ada versi-versi ya. Untuk versi yang kalau dilas bagian depan sini itu untuk lebih memudahkan menutupnya ya. Kalau di bagian depan ini adalah untuk lebih memudahkan untuk menutup pintu mobilnya ya. Tapi kalau di bagian belakang sini ini adalah untuk membuat pintu itu lebih kencang, lebih rapat ya. Dan bila ingin mendapatkan dua-duanya berarti ya sini setengah ya. Jadi buat teman seperti itu. Dan saya di sini karena ini truk untuk bekerja, saya akan membuat pintu ini lebih kencang, bukan lebih gampang nutupnya, tapi lebih kencang, lebih rapat ya. Saya akan las di bagian belakang sini dan di sini akan tambah saya sedikit. Oke, langsung kita las dulu teman. Oke, setelah dilas jangan lupa dirapiin dulu ya. Ini teman, hasilnya yang saya tambahin di depan dan belakang ya. Depan untuk memudahkan menutup dan belakang untuk kekencangannya. Jadi saya pakai dua cara. Tapi kalau kalian ingin memudahkan nutupnya aja ya pakai yang keluar sini, ini yang kalian tambahin ya. Tapi kalau ingin mengencangkan di bagian ini saja. Tapi kalau ingin mudah menutup dan kencang, dua-duanya harus seimbang. Oke teman, langsung kita coba. Teman, kita coba dulu letter U-nya apakah udah pas ya. Kita klikkan satu, klik dan kita gerak-gerakkan dan pas ya, dan pas. Oke, kita akan coba pasang. Oke, pas. Oke, kita coba pasang dulu teman. Buat teman-teman cara menyetelnya ya. Cara menyetelnya, hal pertama kita pasang dulu aja, nggak usah mikir naik turun nanti itu. Kita pasang dulu set. Nah, kita pasang dulu. Set. Nah, kita pasang dulu ya. Kita pasang dulu secara acak. Kemudian nyetelnya gini. Kita tutup pintunya, kita lihat door lock-nya ya. Dan usahakan letter U ini pas di tengah-tengah lubang door lock ya. Jangan natap atas ini dia maksudnya ya Pak ya. Yang kemarin tanya, atas mana, atas bawah mana ya? Ini. Ini yang atas, ini bawah. Ini atas, ini bawah. Jadi letter U ini jangan sampai natap atas ini atau bawah ini. Jadi dia harus di tengah-tengah lubang ini. Oke, kita cek dulu. Terus, nah ini natap atas ini. Maka letter U kita turunkan. Letter U kita turunkan. Oke. Kita kencengin sedikit dulu. Oke. Kita coba cek lagi apakah natap. Nah ini udah nggak natap ya, udah nggak natap teman. Cuman keluar atau masuknya kita belum tahu. Kita coba klik satu, klik dua. Ini terlalu gampang ya, terlalu gampang jadi kurang rapat. Nanti kita akan buat ini bukanya gampang ya, karena ini setelannya kurang. Karena setelannya kurang maka dia bukanya susah ya.
bukanya susah. Jadi nanti kita setel di dalam, kita lebih buatin setelan biar bukanya gampang. Dan di sini kita coba klik 1, klik 2 terlalu gampang, kita akan lebih masukkan letter U-nya. Nah, kita kendorin, kita masukin letter U-nya. Oke. Oke, kita kencengin dikit. Oke. Terus kita coba klik 1, klik 2. Nah, ini udah enak teman-teman ya. Udah enak. Nah, untuk bagian atas kita akan lock ya teman-teman, karena udah terlalu lama anjlok, maka frame di sini itu akan benggang ya. Karena udah terlalu anjlok, maka frame di atas itu akan benggang. Makanya nanti kita lebih lock. Nah, di sini kita cek lagi. Oke. Masih sedikit natap atas, maka akan saya turunkan sedikit. Kita kendorin. Kita turunkan sedikit. Oke. Kemudian kita kencangkan. Oke, Pak, ngapunten, Pak. Oke, kemudian kita cek dulu. Oke, pas tengah. Ya, ini nggak ada yang natap ya. Dengerin. Nah, nggak ada yang natap, itu adalah letter apa itu? Pengancing clip ya. Kemudian kita klikkan, klik 1, klik 2. Nah, sekarang ini akan kita setel dulu nih. Ini kita akan setel dulu ya, biar bukanya gampang. Oke teman, setelah tadi kita gampangin setelannya ya. Setelah kita gampangin setelannya, untuk melihat videonya dari video yang kayak ini, yang ini. Nanti kalian cek. Dan sekarang kita akan melengkok frame atas ya. Frame atas kan tadi renggang ya, karena anjlok. Kita akan lock seperti ini. Seperti ini. Itu yang depan udah kita lock. Nah, sekarang yang belakang kita akan lock. Sini kita ganjel, ya. Sini kita lock. Nah, seperti itu. Dan kita cek. Nah, udah rata ya teman. Rata, sini juga udah rata. Nah, seperti itu teman-teman. Emang ya, ini buat teman-teman. Nah, sip. Kita cek lagi. Oke, ini nggak ada yang natap ya. Ya kan? Los teman-teman. Nggak ada yang natap, los. Dan kita. Oke. Ini yang bunyi. Ini ya teman. Karet, kaca. Ini pada bunyi. Karena bapaknya nggak minta disetelin ya, kita nggak setelin teman-teman, nanti nggak salah paham. Jadi apa yang diminta pelanggan aja yang kita setelin. Oke. Nah, enak ya. Ya kan? Kacanya nggak gerak karena kita naikkan ya. Kita coba. Nah, enak ya, nggak harus kenceng ya teman. Nah. Bukanya juga enak, nggak harus ditarik, tinggal pakai 1 jari bisa ya. Nah, atau pakai kelingking. Nah, bisa teman. Kelingking, nutup juga pakai kelingking. Nah, seperti itu teman. Jadi gampang ya. Jadi buat teman-teman yang mana kalian ingin memperbaiki pintu mobil kalian dengan serius, dengan benar, tidak modal yang palsu ya. Ya, modal palsu itu gimana ya? Pokoknya intinya kita memperbaiki benar-benar nyata gitu loh. Contoh, kita memperbaiki kaki kita yang kena sobek ya, kena pisau ya, kita perbaiki dengan serius seperti ini tadi. Jadi kita perbaikin dengan cara yang benar, dengan cara kita obatin, kita jahit ya, kemudian kita obatin, minum obat seperti itu tadi, seperti perbaikan pintu mobil ini. Tapi kalau bohongan atau mungkin hanya sebatas biar tidak kelihatan tidak kenceng ya kan, nah itu sistemnya diganjel-ganjel, seperti diganjel sini apa itu, karet ya, mana ada ya karet kayak gini teman ya, ganjel karet kayak gini biar kenceng ya. Ya sama akhirnya dia tidak gerak ya, karena terganjal karet ya, karena terganjal karet, rongganya ini terganjal karet. Nah, ini terganjal karet. Itu seperti apa? Seperti saat kita sakit kena kaki kita sobek,
kena pisau atau mungkin kecelakaan, nah itu hanya di kaos kakein ya, di kaos kakein akhirnya apa, di dalamnya itu sebenarnya masih rusak ya kan, luka di dalam kaki itu sebenarnya masih rusak, kita hanya ditutupin dengan kaos kaki biar tidak kelihatan rusaknya itu. Nah tapi kalau perbaikan kita seperti ini tadi, kita anjlok, kita naikkan, terus ini nggak kenceng kita kencengin ya kan, ini bukanya susah kita setel, nah itu seperti halnya saat kaki kita sobek kena sesuatu hal, kita obatin dengan yang benar seperti itu. Oke teman, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.